Bertemu kembali dalam Buletin Akwani, kami masih lagi meneruskan liputan kami berkaitan dengan penularan COVID-19 di serata dunia dan juga di Malaysia dan juga perkembangan PKPB. Dan di serata negara ataupun di serata Asia Tenggara benua ini, setiap negara berada di peringkat yang berbeza penularan COVID-19. Walaupun Malaysia nampaknya sudah mula berjaya meratakan lengkung dan kes baru dicatatkan secara sebahagian besarnya sejak seminggu dan 2 minggu yang lepas hanya pada 2 digit. Banyak negara-negara jiran kita masih lagi belum sampai ke kemuncak wabak itu di negara masing-masing. Antara negara yang masih lagi paling serius penularan COVID-19 di Asia Tenggara termasuk Singapura, Filipina dan Indonesia. Di Indonesia, negara jiran, kini negara itu mencatatkan lebih 18,000 kes positif dengan hampir 1,200 kematian setakat ini. Dan kabarnya adalah pelaksanaan penjarakan sosial dan langkah-langkah keselamatan lain untuk membendung penularan COVID-19 di negara itu lebih sukar berbanding di negara kita. Saya mahu melintas langsung sekarang dengan Laura Elvina, wartawan Kompas TV yang menyertai kita secara langsung melalui Skype. Laura, secara umumnya apa sentimen rakyat Indonesia, khasnya di Jakarta, terhadap mengamalkan amalan kebersihan, mematuhi penjarakan sosial dan sebagainya? Adakah mereka mematuhi? Ya, terima kasih Lukman sudah mengundang saya untuk berbincang dalam Astro Awani, dan seperti yang Anda tanyakan tadi, apakah rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia mematuhi penjarakan sosial atau yang kami sebut sebagai PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Sebagian besar masyarakat memang sudah mematuhi PSBB atau social distancing yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga Presiden Joko Widodo. Namun kami juga harus jujur bahwa tidak bisa kami tutupi bahwa memang ada sebagian masyarakat yang belum mematuhi secara penuh aturan dari social distancing yang diterapkan saat ini. Hanya saja yang dapat kami sampaikan saat ini adalah sebagian masyarakat yang belum mematuhi secara utuh itu tidak bisa kita anggap sebagai keterwakilan dari seluruh masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia saat ini memang sedang berjuang dan sebagian masyarakatnya juga sudah menyadari begitu ya bagaimana bahayanya dari COVID-19 ini, dan mereka sudah melaksanakan protokol kesehatan, menjaga kebersihan, memakai masker ketika keluar rumah, dan juga tetap melakukan physical distancing. Begitu juga dengan di Jakarta, seperti yang Anda tanyakan bagaimana khususnya di Jakarta. Jakarta masih memberlakukan penjarakan sosial hingga nanti tanggal 22 Mei dan belum ada wacana ataupun keputusan dari Gubernur DKI Jakarta apakah penjarakan sosial ini akan diperpanjang atau tidak. Lukman. Ya Laura, ramai pekerja kesihatan di Indonesia kini terlihat di media sosial. Pekerja kesihatan di negara itu kini kecewa orang awam tidak mematuhi penjarakan sosial dan mereka seolah-olah tidak peduli. Mungkin bukan semua tetapi ada sebahagian yang seolah-olah tidak peduli. Baru-baru ini ada pelbagai kejadiannya. Orang ramai bersesak-sesak di lapangan terbang Soekarno-Hatta. Mereka bersesak di kawasan Sarinah di Jakarta Pusat dan sebagainya. Adakah orang awam di sana sememangnya tidak sedar sepenuhnya akan bahaya amalan ini? Atau adakah mereka ada yang sedar tapi mereka masih lagi tidak memandang serius perkara ini, Laura? Iya. Tagar Indonesia Terserah itu saat ini memang sedang mencuat sekali, dan memang seperti yang Anda katakan tadi, itu awal mulanya adalah dari tenaga kesehatan yang merasa saat ini masyarakat banyak yang tidak peduli dengan kondisi COVID-19, karena saat ini beberapa jalanan di Jakarta, ini yang bisa saya kabarkan, berbagai sudut jalan di Jakarta beberapa hari terakhir memang mulai ramai kembali. Dan seperti yang Anda singgung tadi, bagaimana keadaan di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu yang lalu, begitu juga dengan keramaian yang ada di pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta Pusat. Jujur saja, kalau saya bisa bilang, masyarakat Indonesia pun juga cukup kecewa, tidak hanya tenaga kesehatan yang kecewa dengan apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang melihat ini mungkin tidak seserius itu, kasus COVID-19 ini tidak seserius itu. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa sebagian masyarakat yang pada saat mereka hadir di Sarinah itu tidak bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Mereka hanya sebagian kecil yang mungkin mereka masih belum menyadari bagaimana bahayanya COVID-19 ini. Dan untuk yang terjadi pada saat di bandara kemarin itu adalah dampak dari pelonggaran transportasi publik oleh pemerintah Indonesia, di mana Presiden Joko Widodo dan Menteri Perhubungan sudah melonggarkan transportasi publik. Namun perlu ditegaskan memang pelonggaran ini hanya terbatas untuk para pekerja swasta dan juga civil servant begitu yang mereka memiliki keterkaitan dengan penanganan COVID-19. Hanya saja karena memang itu baru saja dibuka pelonggarannya, maka
terjadi penumpukan di lapangan terbang Soekarno-Hatta pada saat itu, Lukman. Adakah pelonggaran larangan pergerakan ini walaupun terhad kepada beberapa golongan sahaja termasuk beberapa jenis pekerja, tetapi adakah pelonggaran larangan pergerakan ini akan menyebabkan pergerakan rakyat Indonesia yang secara besar-besaran mudik ke kampung apabila Aidilfitri nanti? Iya, kalau untuk larangan mudik sendiri sebenarnya sudah dilarang dari awal Ramadan gitu ya. Dari awal bulan Ramadan pemerintah Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa masyarakat Indonesia tidak diperbolehkan untuk mudik ke kampung halamannya karena khawatir akan meluasnya penyebaran dari COVID-19 ini. Jadi alasan untuk pelonggaran transportasi itu kemarin hanya untuk beberapa kriteria khusus saja dengan syarat-syarat tertentu di mana mereka harus memenuhi syarat-syarat seperti protokol kesehatan, di mana mereka juga harus melampirkan surat sehat ketika mereka hendak melakukan perjalanan. Tapi sekali lagi ditegaskan oleh pemerintah bahwa mudik tetap dilarang dan saat ini pun penyekatan di berbagai perbatasan di seluruh daerah di Indonesia juga masih dilakukan untuk melarang mudik bagi masyarakat Indonesia. Lukman. Laura, di Malaysia juga kita larang mudik untuk balik ke kampung Aidilfitri ini. Dan Malaysia adalah satu negara yang jauh lebih kecil. Itu pun mencabar untuk kita laksanakan halangan pergerakan orang mahu berentas negeri. Indonesia sudah tentu sangat besar. 270 juta orang penduduknya, muka bumi yang pelbagai, sempadan laut, sempadan darat dan sebagainya. Jadi walaupun larangan untuk mudik ke kampung sempena Aidilfitri ini sudah pun dikeluarkan oleh pemerintah, adakah Laura dan mungkin sebab observasi di sana melihat yakin dapat dilaksanakan dengan elok larangan itu dan tidak ada banyak laluan-laluan tikus yang menyebabkan orang masih lagi boleh mudik ke kampung? Ya, kalau untuk di perbatasan antara Jabodetabek, maksud kami di daerah Jakarta dengan daerah lainnya seperti kepada Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, itu pihak kepolisian Republik Indonesia sudah memastikan bahwa mereka sudah menyekat atau menutup pintu perbatasan itu untuk mudik. Di mana pada minggu lalu kepolisian daerah DKI Jakarta ini juga sudah mengatakan mereka sudah mengamankan sekitar 200 angkutan mudik atau travel gelap yang mencoba untuk mengirimkan atau memberikan layanan mudik kepada masyarakat, dan itu sudah dilakukan dan penyekatan itu masih tetap dilakukan hingga kini. Untuk masalah efektif atau tidaknya, polisi sih sudah mengatakan ya, sudah memastikan bahwa jalur-jalur tikus itu juga sudah ditutup. Hanya saja memang banyak jalur-jalur tikus di Indonesia ini yang masih bisa dilalui, tapi polisi sudah mengatakan itu sudah ditutup. Begitu, Lukman. Laura, mungkin ada segelintir orang yang tidak mahu menghiraukan segala larangan yang telah pun diberi, tidak menggambarkan masyarakat Indonesia betul. Tapi itu mereka yang mungkin secara tidak sengaja ataupun secara sengaja tidak mahu mengendahkan. Tetapi bagaimana orang di sana yang sebenarnya memang kesedaran mereka agak rendah? Kerana Indonesia seperti yang saya sebut negaranya amat besar. Ada kawasan pedalaman, ada kawasan manusia-manusia yang mungkin sangat terpisah dengan pusat-pusat urban. Di Jawa Timur sebagai contoh, baru-baru ini ada kejadian sekumpulan orang membuka keranda, memandikan mayat mengakibatkan 20 orang dijangkiti COVID-19. Mungkin di setengah kawasan, khasnya di kawasan pedalaman, ramai orang bukan tidak mahu patuh tetapi kesedaran mereka kurang. Apa cabaran kerajaan Indonesia dalam populasi yang begitu pelbagai, dalam muka bumi yang begitu pelbagai untuk memastikan semua orang termasuk di kawasan-kawasan terpencil mereka faham dan mereka mengambil semua langkah berhati-hati untuk mengelakkan penularan corona atau COVID-19? Iya, kalau yang terjadi di Jawa Timur itu pemerintah Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah mengatakan bahwa itu sesuatu yang di luar kendali mereka, begitu ya. Itu kalau misalnya bahasa kita adalah kecolongan seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah mereka bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia untuk memberikan pemahaman, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi yang penuh kepada masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk mereka yang ada di pelosok. Hanya saja Presiden Joko Widodo juga sudah mengakui bahwa sumber daya manusia untuk tenaga kesehatan saat ini memang masih kurang, dan juga untuk pemeriksaan tes PCR sendiri juga masih kurang di Indonesia, dan beberapa masyarakat Indonesia juga merasa bahwa peraturan yang saat ini sudah mau dilonggarkan oleh pemerintah Indonesia juga sebagai sesuatu yang mereka pikir ini adalah waktu yang tepat untuk mereka bisa hidup normal kembali. Padahal pemerintah menekankan bahwa yang saat ini akan dilakukan oleh
pemerintah Indonesia atau masyarakat Indonesia adalah kehidupan new normal. Jadi pemerintah Indonesia saat ini terus mensosialisasikan bagaimana masyarakat harus hidup dalam new normal, hidup berdampingan dengan COVID-19, tentunya dengan protokol kesehatan, Lukman.